Seorang siswa SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia. Ya, polisi yang melakukan pemeriksaan sudah berhasil menemukan senjata tajam dan pakaian yang diduga digunakan oleh pelaku. Seorang siswa SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah, Krisna Wahyu Nur Rahman, ditemukan meninggal dunia pada pukul 4 pagi di baraknya. Polisi sudah melakukan autopsi terhadap korban dan menemukan luka tusukan di badan korban. Polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi berhasil menemukan sebuah pisau di kamar mandi yang diduga digunakan oleh pelaku. Selain itu, polisi juga berhasil menemukan pakaian yang juga diduga digunakan oleh pelaku. Pisau yang digunakan sudah diketemukan di kamar mandi. Kemudian terakhir baru saja juga kita mendapatkan informasi salah satu pakaian yang diduga digunakan pelaku juga sudah kita temukan. Polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi. 13 saksi merupakan rekan korban dan 3 saksi lainnya adalah pembina. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus tewasnya siswa SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono. Selamat sore, Pak Condro. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Condro, hingga sore hari ini bagaimana perkembangan penyelidikan kasus tewasnya salah seorang siswa SMA Taruna Nusantara ini, Pak? Ya, jadi kejadian pembunuhan tersebut dilaporkan ke Polres Magelang itu pukul 5:30 pagi. Diperkirakan korban meninggal pukul 04:00 pagi. Dan sudah kita bentuk tim untuk olah TKP, baik yang dari Polres Magelang, tim identifikasi dipimpin Kapolres langsung, juga kita kirim dari Polda Jawa Tengah, Kalapor Jateng dengan timnya, kemudian dokter kepolisian Ibu Asri, DVI yang juga dipimpin langsung beliau, kemudian juga Dirkrim dengan timnya, baik tim Lidik maupun tim Sidik juga sudah dikirim. Semua melaksanakan olah TKP pagi tadi, dan sampai sekarang TKP masih kita tutup. Dan dari hasil olah TKP tersebut, tadi sudah kita lakukan gelar perkara untuk merekonstruksi kasusnya. Ada 16 siswa yang ada di barak atau di asrama tersebut sudah dilakukan pemeriksaan, dan 3 pamong yang mengetahui awal kejadian juga kita lakukan pemeriksaan. Saat ini kita terus masih mengembangkan siapa pelaku daripada pembunuhan tersebut. Ya. Korban ini meninggal dengan luka tusukan di bagian apa, Pak? Ya, jadi korban meninggal luka tusukan di leher bagian bawah, kemudian tembus di dada belakangnya. Hasil otopsi menggunakan pisau, kedalaman lukanya itu 10 cm, kemudian lebarnya itu 5 cm. Pak Condro, dari 16 orang saksi yang sudah menjalani pemeriksaan, apa saja keterangan-keterangan yang mungkin dinilai penting oleh polisi untuk mengungkap kasus ini? Ya, tentunya kita akan melakukan pemeriksaan satu persatu, terpisah, dan kita lihat alibinya masing-masing dari waktu ke waktu, mulai dari kemarin. Dari waktu ke waktu mulai dari kemarin alibinya sampai ditemukannya jenazah tersebut. Itu kita sudah lakukan, termasuk juga terakhir kemarin tadi sore olah TKP juga kita sudah ketemukan baju, celana yang diduga digunakan, kaos yang diduga digunakan oleh pelaku di luar barak tersebut. Kemudian juga alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan juga sudah kita ketemukan di kamar mandi.
Dan sekarang semua barang bukti masih kita lakukan penelitian. Dari Puslapor juga sudah berangkat hari ini ke Mabes Polri untuk minta tes DNA antara kecocokan darah daripada korban dengan yang ada di baju tersebut. Pak Condro, senjata tajam yang ditemukan itu dan beserta baju yang diduga dimiliki oleh pelaku itu ditemukan di dalam barak yang sama atau ada radius tertentunya, Pak? Iya, di luar barak ya. Dia kita temukan di luar barak. Jadi kemungkinan setelah melakukan perbuatan tersebut dibuang, disembunyikan di luar di halaman barak tersebut. Ya. Artinya hingga saat ini apakah polisi sudah mulai dapat menyimpulkan, Pak, bahwa pelaku yang adalah merupakan orang terdekat korban begitu, dan dengan bukti-bukti yang ada tadi pisau dan kemudian polisi sudah menemukan ada bukti pakaian dan juga darah di situ, sudah bisa disimpulkan seperti itu, Pak Condro? Ya, kita tetap menghargai praduga tak bersalah. Memang dari semua yang kita periksa, dari pengakuannya, dari sisi pengakuan memang belum ada yang mengakui berbuat, tapi kita masih merekonstruksi dan saat ini masih berlangsung gelar perkara untuk menentukan secara scientific ya, investigation untuk tidak mengelak pelaku terhadap alat-alat bukti yang kita temukan. Ya, dari sekian banyak, Pak, ada 16 orang yang tinggal bersama dengan korban. Apakah sama sekali tidak ada yang mengaku atau memberikan informasi bahwa awal dari terjadinya insiden itu, Pak? Ya, itu konsumsi kami untuk pemeriksaan untuk nanti disatukan hasil pemeriksaan satu seperti apa, kedua seperti apa, ketiga, keempat dan sebagainya, mana yang berbeda dan sebagainya. Itu yang konsumsi dari kami yang tidak bisa kita sampaikan saat ini. Pak, latar belakang korban ini seperti apa? Apakah polisi juga menerima mungkin informasi bahwa korban sempat berselisih paham atau bertengkar sehingga memicu adanya insiden ini? Ya, dari pemeriksaan tidak ada ya, tidak ada konflik atau pertengkaran, diawali dengan pertengkaran atau keributan terlebih dahulu, tidak ada. Oleh karenanya kita juga belum bisa menyampaikan motif daripada pembunuhan ini sebelum kita nanti ungkap tersangkanya atau pelakunya. Ini kan kejadiannya pukul 4 pagi nih, Pak, di dalam barak ketika korban bersama rekan-rekannya mungkin sedang tertidur. Adakah keterangan dari saksi-saksi yang mungkin mendengar ada suara pergumulan atau ada perlawanan dari korban, atau semuanya sama sekali tidak mendengar apapun pada saat itu? Ya, jadi jam 4 pagi itu diketemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia oleh pamongnya pada saat dibangunkan untuk persiapan sholat subuh. Jadi pada saat dibangunkan itu yang lain bangun, ada yang masih belum bangun, baru diketahui yang bersangkutan tidur dengan tertutup selimut. Namun setelah dibuka selimutnya, di situ sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jadi kita perkirakan meninggal pada antara pukul 3 sampai pukul 4. Dan sekarang ini juga yang melakukan otopsi, Dr. Hasri juga ada di sini untuk kita cocokkan dengan hasil pemeriksaan kesaksian-kesaksian, termasuk Puslapor juga menyampaikan untuk kecocokan satu sama lainnya. Ya, Pak Condro, dari informasi yang didapatkan oleh polisi hingga saat ini, sistem pengamanan atau keamanan yang ada di barak tersebut seperti apa? Apakah dalam kejadian ini juga ketika itu pintu dalam kondisi terkunci dari dalam atau seperti apa, Pak Condro? Iya, memang di barak sendiri ada CCTV, tapi CCTV itu berada di luar ya, di luar pintu masuk daripada barak itu. Kalau di dalam itu memang untuk privacy mungkin ya, karena di situ bisa mungkin ganti baju dan sebagainya, itu tidak ada CCTV-nya. Kemudian juga kita lakukan juga pemeriksaan yang penjagaan yang di depan kampusnya, kemudian juga yang piket di situ. Jadi polanya
pamong itu biasanya kalau pagi membangunkan. Pagi itu membangunkan untuk sholat subuh, olahraga pagi dan sebagainya. Karena seperti itu. Dan pintu dalam kondisi terkunci dari dalam. Berarti waktu itu terkunci dari dalam, Pak, ya. Dan ketika polisi menemukan ada bukti pisau kemudian pakaian itu, dalam rentang waktu berapa lama, Pak, dari pukul 4 itu? Ya, dilaporkan ke polisi kan setengah 6 pagi. Kemudian kemudian polisi langsung ke TKP. Kapolres langsung ke TKP, kemudian ditutup, diolah TKP dari percikan darah dan sebagainya, termasuk juga kita buka semua kamar mandinya, dan itu kita temukan di tempat penampungan air di WC-nya itu. Jadi kalau dari WC itu ada penampungan airnya, dimasukkan di dalam situ. Pisaunya kita ketemukan di situ. Baik. Ya. Pak Condro, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan Pak di Kabar Petang karena kami harus jeda terlebih dahulu. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Condro Kirono. Pak Condro, tadi Anda katakan bahwa pintu ketika insiden tersebut terkunci dari dalam. Apakah dengan fakta yang ada tersebut bisa disimpulkan bahwa pelakunya adalah teman yang merupakan sebarak dengan korban, Pak? Ya, jadi untuk geraha atau bara itu memang SOP-nya seperti itu. Jadi setelah malam, kemudian pintu dikunci oleh siswanya sendiri. Nanti pamongnya pagi baru membangunkan, mengetok pintu itu baru dibukakan untuk bisa ngecek satu persatu untuk kegiatan apakah sholat, apakah olahraga. Jadi semua di barak juga seperti itu. Jadi untuk keamanan juga ya ditutup, jangan sampai ada orang masuk atau pencuri yang masuk dan sebagainya. Ini artinya kunci kamar atau kunci dalam rumah atau barak tersebut yang terkunci dari dalam ini, Pak? Atau masing-masing kamar terkunci sendiri? Enggak, itu baraknya itu isi untuk masing-masing kamar itu hanya disekat oleh tempat belajar ya, tempat belajar. Jadi ini los, tempat belajar seperti itu. Jadi pintu adalah pintu, tidak masing-masing kamar terkunci, tapi hanya pintu depan, pintu masuknya sama pintu belakangnya, iya. Berarti persentase kemungkinan pelaku yang menjadi rekan sebarak korban ini besar ya Pak, karena ketika pintu sudah kondisi terkunci, tapi barang bukti justru ditemukan di luar barak. Iya, ya. Oleh karenanya kita menunggu besok hasil dari lapor Mabes Polri untuk kecocokan bercak darah yang ada pada baju dan kaos yang ditemukan di luar itu, baru kita akan membuktikan. Ya. Pak Condro, untuk melengkapi pemeriksaan yang saat ini masih terus dilakukan oleh polisi, Anda tadi katakan juga ada CCTV dalam lingkungan barak ini. Apakah ini juga sudah diperiksa oleh polisi dan apakah ada aktivitas yang mencurigakan begitu sebelum insiden terjadi, Pak? Ya, CCTV sedang kita ambil, kita analisa, namun belum bisa kita sampaikan di sini, termasuk juga telepon-telepon ya, HP-HP pemilik daripada semua siswa yang ada di barak atau geraha tersebut sudah kita ambil untuk kita teliti apakah ada komunikasi-komunikasi yang mencurigakan. Pak Condro, kami ingin mengonfirmasi, kami mendapatkan informasi ada kegiatan sebelum atau ada aktivitas sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan ini. Ada beberapa siswa yang keluar dari barak, bahkan keluar dari sekolah untuk berbelanja pisau ke sebuah supermarket. Apakah ini terkonfirmasi dari penyelidikan sementara dari pihak kepolisian, Pak? Iya, itu sudah terkonfirmasi dan sudah ditindaklanjuti, termasuk CCTV tempat belanja tersebut juga kita sudah ambil, termasuk kita sudah sekarang ini masih proses pemeriksaan kasirnya dan sebagainya. Itu pisau yang dibeli oleh seorang siswa ini apakah sama dengan pisau yang digunakan sebagai senjata pembunuhan? Ya, ini masih dalam pemeriksaan ya, masih kita cocokkan pemeriksaan. Artinya hingga saat ini pelaku diduga satu orang saja atau ada beberapa pelaku dalam hal ini, Pak? Ya, ini kita masih melakukan pemeriksaan terus ya.
apakah ini pelaku satu orang, apakah ada juga dibantu temennya, seperti itu. Kita masih lakukan pemeriksaan terus. Itu mungkin besok atau lusa kita barangkali bisa rilis. Mudah-mudahan sudah ada perkembangan yang lebih signifikan mengarah pada pelakunya. Pak, hingga saat ini apakah polisi juga sudah melakukan pemeriksaan atau mencari informasi dari pihak keluarga? Mungkinkah kemudian korban pernah bercerita ada masalah yang tengah dihadapi seperti itu misalnya, Pak? Ya, sekarang kan kita empati kepada keluarga korban ya. Sekarang beliau juga orang tuanya sudah almarhum, sekarang tinggal ibunya sekarang baru datang, kemudian sekarang sedang mengurus almarhum atau jenazah putranya. Jadi itu masih kita belum lakukan pemeriksaan terhadap orang tuanya. Hanya orang tuanya sudah kita minta untuk bisa mengizinkan otopsi, dan orang tuanya sudah mengizinkan untuk diotopsi, dan sekarang ini otopsi sudah selesai dilakukan. Baik, terima kasih Pak Condro atas waktunya telah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Pak. Ya, dan pemirsa, Kabar Petang masih akan